Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman semuanya bersama Lintang Kemukus Channel, channelnya cerita misteri. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, kali ini Lintang Kemukus mau membawakan sebuah cerita misteri yang berjudul Misteri Wisata Malam Balung Kawu. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, bagi teman-teman yang ingin berbagi cerita misteri, kirimkan di Instagram @lintangkemukus dan juga di WA admin berbagai cerita misteri dan juga berbagai durasi. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, tidak perlu menunggu lama-lama lagi, kita simak cerita berikut ini. Selamat menikmati. Balung Kawu ini sebenarnya bukanlah tempat wisata seperti pada umumnya, tapi cenderung tempat berkumpulnya para pedagang makanan yang berkumpul di sana. Dan dulunya tempat ini konon katanya warga setempat adalah tempat yang angker dan terletak di daerah Sumberingin dan berbagi perbatasan dengan Desa Amberjo, Kecamatan Ngunut di Tulungagung. Selain angker, tempat ini dulu juga dijadikan sebagai punden bagi warga sekitar. Seiring berjalannya waktu, mulai dirubah menjadi tempat wisata kuliner bila malam tiba. Dimulai dari 1-2 pedagang yang membuat lapak di sana. Lalu berikutnya makin ramai para pedagang yang membuat juga lapak di sana. Bahkan kini makin komplit jenis kulineran yang berada di Balung Kawu. Cerita horor dimulai ketika ada salah satu pengunjung yang datang untuk memancing di Balung Kawu. Pemuda itu datang bersama dengan teman-temannya. Mula-mula acara mancing itu biasa-biasa saja. Akan tetapi menjelang pukul 10 malam, pemuda tersebut mulai merasa aneh karena di saat merasa semakin malam, pemuda itu merasakan mendapatkan ikan yang cukup banyak. Dan tiba-tiba ikan yang berada di dalam kolam itu berubah menjadi ikan yang berkepala anak-anak. Dan pemuda itu melihat ikan-ikan itu memanggil-manggilnya untuk masuk ke dalam kolam dan bermain bersama mereka. Dan anehnya, pemuda tersebut menurut saja seperti orang yang lagi linglung. Dan di saat pemuda yang bernama Roni itu bersiap mau menceburkan diri ke kolam, untung saja temannya yang bernama Angga segera menariknya keluar dari lokasi kolam itu. Roni, mau apa kamu? Yang iling Ron, nyebut, ucap Angga sambil terus menarik Roni. Lepaskan aku, enggak, lepaskan tanganmu. Aku mau bermain dengan anak-anak itu. Lepaskan aku, kata Roni yang belum juga sadar. Dengan kejadian itu, suasana Balung Kawu jadi ramai dan heboh. Semua yang melihat ada orang kerasukan jadi panik. Lalu dipanggillah Pak Ustadz yang ada di daerah sana untuk menyadarkan pemuda yang kerasukan tersebut. Roni yang saat itu masih belum sadar malah menjadi-jadi. Roni meronta-ronta dan terus berontak mau melepaskan diri. Dan kini jadi banyak orang yang membantu Angga untuk memegangi Roni. Akhirnya Pak RT yang datang karena dipanggil warga
bahwa di Balungkawu ada orang kesurupan, segera menyuruh orang-orang membawa Roni ke rumahnya. Di sana Pak Ustadz berusaha keras untuk melawan makhluk halus yang sedang merasuki Roni. Dan tiba-tiba Pak Ustadz mengeraskan bacaan doa-doanya dan bertindak seperti orang yang sedang berkelahi. Tubuh Pak Ustadz berkeringat, dan tidak begitu lama Roni pun berhenti meronta dan mulai pingsan. 2 jam kemudian Roni pun pulih seperti sedia kala. Dan kejadian seperti itu banyak terjadi. Dan yang kali ini ada satu keluarga yang datang ke Balungkawu untuk makan-makan bareng dengan keluarganya. Dan di saat mereka makan, anaknya yang masih berusia 6 tahunan minta diantarkan untuk bermain, karena di Balungkawu juga ada wahana untuk tempat bermain anak-anak. Dan pada akhirnya ibu dari anak itu yang menemani anaknya untuk bermain dan meninggalkan suami dan keluarganya yang lain yang lagi makan. Setelah dirasa anaknya itu cukup bermain, ibunya pun menggandeng anaknya untuk mengelilingi wisata Balungkawu itu dan berkumpul lagi bersama keluarganya yang lain. Dan mulailah mereka bareng-bareng menikmati wahana yang ada di wisata Balungkawu, hingga pada akhirnya waktu pun terus berjalan. Saat itu waktu menunjukkan pukul 8 malam, karena acara mereka sudah usai. Lalu keluarga itu pun memutuskan untuk pulang dan berlalu untuk menuju rumahnya. Setelah 1 jam kemudian, di wahana Balungkawu terjadi peristiwa yang heboh. Kalau di wahana permainan anak-anak ada seorang anak yang menangis dan ketakutan dan juga bingung karena ketinggalan ibunya yang entah kemana. Dan anak itu pun ditolong oleh petugas keamanan yang ada di Balungkawu dan diinformasikan pada semua pengunjung lewat pengeras suara. Namun anehnya tidak ada satupun pengunjung yang mengenali anak itu. Beda ceritanya dengan satu keluarga yang tadi datang makan-makan di Balungkawu. Setelah sampai di rumah, mereka kaget dan bingung karena anaknya yang masih kecil tidak tampak di mobil. Lantas yang jadi membingungkan satu keluarga itu, siapa anak kecil yang tadi digandeng ibunya masuk ke mobil dan ikut pulang. Tidak menunggu lama, bapak dan ibunya pun buru-buru kembali ke Balungkawu untuk mencari anaknya yang ketinggalan di sana. Dan benar saja, rupanya anaknya ketinggalan di wahana anak-anak di wisata malam Balungkawu. Dan kesimpulannya, berhati-hatilah teman-teman semuanya dimanapun kita berada, dan berdoalah selalu di situasi apapun, karena kehidupan kita berdampingan dengan alam lain, bukan tempatnya yang membuat celaka, tapi kecerobohan kita sendiri yang kadang membuat kita jadi masalah. Yang penting dekatkan diri kita pada Sang Pencipta. Pasti kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Mohon maaf semua kesalahan dan kekurangan. Jika ada nama dan tempat yang sama dengan Anda semuanya, mohon maaf. Ini semua hanya untuk pemanis jalannya cerita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Lintang Kemukus channel,
agar kami lebih semangat lagi dalam membuat cerita-cerita misteri berikutnya. Saya akhiri sampai di sini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat dan terima kasih.